Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa waktu Ramadan sebentar lagi akan kita jumpai bersama. Maka sebagai kesiapan kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang bagaimana puasa Ramadan tersebut, agar kita memang ada kesiapan untuk mendapatkan puasa Ramadan tersebut. Karena salah satu niat dan azam kita, salah satu bukti dari niat dan azam kita untuk mendapatkan puasa Ramadan adalah kita mengetahui apa sebenarnya puasa Ramadan itu, apa rukun, apa syarat puasa Ramadan tersebut, dan kepada siapa diwajibkan puasa Ramadan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bab tentang as-siyam atau as-shaum, yaitu bab siyam atau bab shaum, bab tentang puasa Ramadan. Ada beberapa referensi, banyak referensi yang kita bisa jadikan referensi untuk masalah puasa tersebut. Salah satunya yang kami ingin bahas, sebenarnya kami telah membaca di kitab Minhajul Muslim, di kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in, dan yang ada di hadapan saya ini adalah kitab yang ada di hadapan saya ini adalah kitab Fiqh Sunnah karangan Sayyid Salih. Baik, asyam, kata asyam yutlaqu 'ala al-imsak. Makna secara bahasa adalah menahan. Sehingga orang yang menahan itu namanya puasa. Sebagaimana dalam ayat inni nadartu lirrahmani shauman, ay as-sukut, ay imsakan anil kalam, yaitu menahan diri untuk berbicara. Namanya juga sauman atau siyam. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak ingin berbicara tentang puasa hanya secara bahasa saja, karena di situ kadang lahir tarekat mengartikan puasa hanya menahan diri dari makan saja, sehingga bisa minum, bisa merokok dan lain sebagainya. Tetapi kita mau membahas wal maqsudu bihi huna, yang dimaksud di sini adalah puasa menurut syariat, yaitu al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai kepada terbenamnya matahari, ma'an niyati, dan ini disertai dengan niat. Inilah yang kita ingin maksud. Jadi puasa menurut syariat adalah al-imsaku anil muftir, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang bisa membatalkan puasa. Kapan itu ditahannya? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'annya, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai kepada terbenamnya matahari, dan ini dibarengi dengan niat. Sehingga diingat bahwa di sini adalah fajar shadiq. Saya tidak tahu bagaimana kebiasaan kita di Sulawesi, di Indonesia ini. Ada namanya imsak. Tapi belum masuk waktu subuh. Ke fajar shadiq itu adalah
sebagai tanda dari masuknya waktu subuh. Mungkin maksud kita di Indonesia ini, para ulama-ulama kita terdahulu di Indonesia ini, orang-orang terdahulu di Indonesia ini, supaya kita waspada di situ. Ada kewaspadaan bahwa kita sudah akan siap-siap untuk menahan. Baik, itu dari sisi pengertian. Sekarang kita masuk dari sisi fadilah. Fadilah puasa sudah tidak bisa, insya Allah kita semua sudah paham. Banyak sekali fadilah yang membicarakan tentang puasa Ramadan ini. Salah satunya hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala azza wa jalla, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak cucu Adam, lahu baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, fa innahu li. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Ini hadits qudsi yang sering kita dengar di bulan suci Ramadan. Wa ana ajzi bihi. Dan kata Allah, saya sendiri yang akan membalas puasa tersebut. Sini ada penjelasan bahwa juga puasa itu sebagai tameng. Wasyamu junnah. Puasa itu sebagai tameng untuk segenap manusia. Kita lihat di hadis yang lain yang membicarakan tentang anak muda. Kalau anak muda itu sudah sanggup menikah, maka dinikahkan. Kalau tidak sanggup menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Sebagai tameng. Kalau dia tidak mampu, belum mampu untuk menikah, maka dia dianjurkan untuk berpuasa sebagai tameng untuk dirinya. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di salah satu hadis juga yang kami ingin sampaikan, mungkin semua juga kita telah paham. Wan Abdillahi amru anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yawm al-qiyamah. Al-Qur'an, as-siyam dan Qur'an, keduanya akan memberikan syafaat bagi manusia lil abdi yawm al-qiyamah, pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa akan berkata, ya Rabbi. Kalau kita berpuasa, maka puasa kita itu akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, wahai Tuhanku. Ini puasa kita yang akan membela. Mana dia telah menahan saya untuk makan, menahan syahwatnya, karena saya. Maka fasyaffi'ni bihi, maka berikanlah syafaat kepada orang ini, ya Allah. Itu kata puasa. Begitu juga Quran, bacaan Quran yang kita lantunkan, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunkan di bulan tersebut, maka tentu kita akan lebih membaca Al-Quran di bulan puasa tersebut. Ini akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Fasyaffi'ni, maka berikanlah syafaat kepada orang yang ahlus siyam dan ahlul Quran. Juga dikatakan di dalam sebuah hadis yang populer yang sudah kita paham bersama, bahwa sesungguhnya dalam surga akan disiapkan sebuah pintu, namanya Ar-Rayyan, yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berpuasa. Baik, kita tidak terlalu panjang berbicara tentang fadilah, karena kita semua paham akan hal tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan membahas aqsamus siyam. Bahagian puasa itu ada aqsamus siyam kisman. Bahagian puasa itu ada dua. Yang pertama fardun wa tatawwu, puasa wajib
dan puasa sunnah. Ya, ini diingat, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ya. Kalau puasa sunnah, ya kita lakukan, alhamdulillah kita dapat pahala. Kita tidak lakukan, kita tidak berdosa. Nah, kalau puasa Ramadan, maka ini adalah puasa yang wajib. Jadi bahagian puasa itu ada 3. Fardun wa tatawu. Puasa fardun, puasa wajib, dan puasa sunnah. Ya. Wal fardu yanqasimu ila 3 aqsam. Puasa fardu itu terbagi 3. Ya. Yang pertama, saumu Ramadan. Puasa Ramadan yang kita akan hadapi. Ya, sebentar lagi. Kemudian yang kedua adalah saumul kafarat. Puasa pengganti. Nah, kafar. Kemudian yang ketiga adalah saumun nadhr. Puasa nazar. Maka hati-hati. Kita berjanji bahwa contoh kalau saya lulus ujian, maka saya akan berpuasa. Maka kewajiban itu namanya saumun nadhr. Puasa itu wajib bagi kita kalau kita lulus. Ini yang perlu dipahami bersama. Dan yang kita akan bahas di sini ya, adalah tentang bagaimana saumu Ramadan, puasa Ramadan yang kita akan hadapi sebentar lagi. Baik, berkaitan dengan saumu Ramadan, insyaallah kita akan bahas di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.